Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas penataan Sanggul Gala. Silahkan disimak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi Sanggul Gala, kita akan membahas penataan sanggul modern terlebih dahulu. Nah, pengertian dari sanggul modern itu sendiri adalah pemodifikasian dari sanggul-sanggul tradisional yang diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana ataupun lebih sulit, sehingga terlihat tampak cantik, elegan, dan menarik sesuai dengan kesempatan yang akan digunakan. Nah, lalu terdapat jenis-jenis dari sanggul modern. Nah, itu yang pertama ada day style. Ini jenis yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Lalu ada evening style, cocktail, fantasy style, gala style, dan artistic style. Jadi penataan sanggul gala ini merupakan bagian dari sanggul modern. Nah, lalu kita masuk ke materi sanggul gala. Pengertiannya sendiri, gala itu memiliki arti besar, mewah, atau megah. Jadi, penataan gala merupakan penataan rambut yang besar dan mewah dengan menggabungkan berbagai teknik penataan yang dikenakan untuk menghadiri pesta-pesta gala dinner, festival film, fashion show, atau berbagai kegiatan yang menuntut penampilan rambut yang berbeda dan terlihat elegan. Nah, lalu ada prinsip-prinsip dalam penataan sanggul gala. Sanggul gala memiliki ukuran besar, tetapi tidak lebih dari 1,5 kali dari ukuran kepala. Lalu, sanggul gala dapat menggunakan pola penataan atas, bawah, depan, dan samping. Lalu dapat juga menggunakan rambut tambahan atau subal. Lalu dapat menggunakan hairspray color untuk menambah keindahan sanggul. Lalu dapat menggabungkan lebih dari satu teknik penataan. Lalu dapat menambahkan aksesoris sanggul tambahan untuk menambah kesan mewah dan elegan. Nah, selanjutnya ada cara menentukan model sanggul gala. Nah, model penataan sanggul gala itu ditentukan setelah memenuhi beberapa kriteria dalam penataan rambut, baik rambut pendek, sedang, dan panjang. Nah, model penataan ini lebih menitik beratkan pada kreativitas dalam menciptakan model penataannya. Lalu yang perlu diperhatikan dalam menentukan model atau desain penataan sanggul gala itu adalah pola penataannya. Lalu kepanjangan rambut dari model atau klien yang ingin dilakukan penataan sanggul gala. Selanjutnya ada bentuk wajah model itu sendiri. Lalu teknik penataan apa yang ingin digunakan. Kemudian ada pola penataan sanggul gala. Yang pertama adalah pola front style. Nah, ini sanggul yang terletak pada kepala bagian depan. Pusat penataannya menitik beratkan pada bagian atas kepala, namun lebih maju daripada penataan top style, yaitu terdapat pada bagian poni atau dahi ya. Nah, ini merupakan contoh dari penataan sanggul gala front style. Nah, selanjutnya ada top style. Ini sanggul yang terletak pada bagian atas kepala.
Titik pusat sanggulnya berada pada puncak kepala searah dengan garis ujung telinga kiri dan telinga kanan. Jadi top style ini berada tepat di puncak kepala. Lalu selanjutnya ada back style ya ini, yaitu sanggul yang terletak pada kepala bagian belakang. Titik ikatan berada pada garis leher, tepatnya pada tengkuk kepala. Ya, jadi penataan back style ini menitik beratkan sanggulnya pada bagian belakang kepala atau pada bagian tengkuk leher. Ini merupakan contoh-contoh gambar dari sanggul gala back style ya. Lalu yang selanjutnya ada asymmetry style, yaitu sanggul yang memberikan ketidakseimbangan, yaitu terletak pada bagian kanan atau kiri kepala. Jadi sanggulnya itu ukurannya berbeda antara kepala bagian kanan atau kepala bagian kirinya. Ya, jadi untuk besarnya juga berbeda. Lalu yang kelima ada symmetry style. Ini merupakan lawan dari asymmetry style ya. Itu sanggul yang memberikan keseimbangan antara bagian kanan dan kirinya. Itu contoh dari penataan sanggul gala symmetry style. Jadi dia kanan kirinya itu sama besar dan ukurannya juga sama. Lalu ada teknik sanggul gala. Dalam penataan sanggul gala, teknik yang digunakan adalah gabungan beberapa teknik penataan rambut yang sudah ada, yang sudah kalian pelajari juga. Yang pertama itu ada sas, lalu ada kepang, ada boucle, twist atau memutar, selanjutnya ada finger wave, lalu ada anyam. Nah, jadi teknik sanggul gala ini itu teknik yang menggabungkan dari beberapa teknik penataan. Jadi kalian bisa memilih teknik apa yang ingin kalian lakukan pada penataan sanggul gala. Lalu ada alat bahan dan kosmetika dalam penataan sanggul gala. Yang pertama itu ada sisir besar. Ini fungsinya untuk menghilangkan kekusutan rambut sebelum dilakukan penataan sanggul. Lalu sisir sasak untuk menyasak rambut. Dan ada sisir ekor. Ini untuk membantu dalam parting rambut sebelum dilakukan penataan sanggul gala. Lalu selanjutnya ada sisir penghalus. Ini untuk menghaluskan sudah dibuat. Lalu ada jepit lidi untuk menjepit atau menguatkan bentuk tatanan yang telah dibuat. Selanjutnya ada jepit bebek. Ini untuk alat bantu untuk menahan bentuk sanggul yang sudah dibuat. Lalu ada curly iron. Ini alat bantu dalam penataan rambut. Selanjutnya ada hair dryer. Ini fungsinya untuk mengeringkan rambut saat pemberian hairspray. Lalu ada jepit bergerigi untuk membantu memparting rambut. Lalu ada harnal ya, ini untuk menguatkan bentuk tatanan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada aksesoris, ini untuk menambah hiasan pada sanggul. Lalu untuk bahan atau lenan. Yang pertama itu ada topeng wajah. Ini untuk melindungi wajah model atau klien dari penggunaan kosmetik. Lalu ada cemara. Ini untuk tambahan rambut dalam membuat sanggul. Lalu ada lungsen. Ini juga untuk tambahan atau hiasan pada sanggul. Lalu ada hairnet, ini untuk melindungi dan merapikan tatanan sanggul. Selanjutnya ada sanggul tempel, ini juga untuk menambah hiasan atau keindahan pada sanggul. Lalu ada ini ada celemek ya.
Celemek ini untuk melindungi badan dari kosmetik. Nah, lalu untuk kosmetikanya, yang pertama itu ada hairspray, yang itu berfungsi untuk menguatkan atau mempersatukan bentuk penataan. Lalu ada hairspray color untuk memberi tambahan warna pada rambut ataupun pada sanggul. Lalu ada styling foam atau styling spray. Ini untuk membantu membentuk volume pada rambut atau saat pada penataan bukle. Nah, lalu ada langkah-langkah dalam penataan sanggul gala. Nah, yang pertama itu kalian harus melakukan persiapan, ya, meliputi persiapan area kerja, alat, dan juga bahan. Nah, persiapan kerjanya itu ada persiapan pribadi, meliputi melepas perhiasan, memakai pakaian kerja, pakaian praktek, seperti itu. Pakaiannya juga harus rapi sebagai operator atau penata rambut. Lalu menggunakan sepatu bertumit rendah. Lalu untuk persiapan modelnya meliputi pemasangan handuk kecil atau cape. Lalu juga melepaskan perhiasan. Selanjutnya ada konsultasi model dan analisa atau diagnosis. Nah, lalu persiapan langkah kerja. Yang pertama itu menyisir rambut untuk menghilangkan kekusutan pada rambut. Lalu ikat rambut di bagian atas, lalu bentuk cepol seperti pada gambar. Rapikan rambut dengan hairspray. Kemudian pasangkan subal atau cemara dengan jepit lidi di bagian atas cepol. Tinggi subal atau sumpulan ini disesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya pasangkan lungsen, lalu bentuk bukle-bukle pada seluruh sisi subal atau seluruh sisi cemara hingga membentuk sanggul gala yang diinginkan. Nah, agar bukle kuat dan tidak mudah rusak, gunakan hairpin atau harnal, lalu beri hairspray. Selanjutnya, periksa seluruh bagian bukle sehingga semua sisi rapi. Dan sebagai pemanis atau hiasan, pasangkan aksesoris pada bagian sanggul. Nah, langkah selanjutnya yaitu berkemas. Nah, berkemas yang dimaksud di sini yaitu mengemasi dan merapikan kembali semua peralatan yang digunakan dalam penataan, mulai dari merapikan sampai dengan membersihkan peralatan yang sudah digunakan. Yang termasuk dalam kegiatan berkemas yaitu membersihkan ruang area kerja, membersihkan alat penataan, dan juga menyimpan dan merapikan kembali bahan penataan pada tempatnya. Ini supaya alat-alat dan juga bahan yang telah digunakan ini dapat digunakan kembali pada praktek atau keperluan selanjutnya, supaya tidak mudah rusak dan juga dapat menjaga kebersihan dari ruangan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penataan sanggul gala ini. Agar dalam melakukan penataan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu sehingga memperoleh hasil penataan yang diinginkan, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu lakukan persiapan area kerja, alat, bahan, dan kosmetika dengan benar, ya. Jangan asal-asalan. Lalu hilangkan semua kekusutan pada rambut. Jadi sebelum memulai sanggul itu, rambut itu harus benar-benar rapih, ya. Jangan kusut rambut modelnya. Jadi kalian sisir dulu sampai rambutnya itu benar-benar rapi dan siap untuk dilakukan penataan atau sanggul.
Selanjutnya, rencanakan desain penataan sesuai dengan model. Jadi, sebelum kalian melakukan sanggul itu kalian harus sudah tahu dulu kalian itu ingin membuat sanggul seperti apa. Sehingga nantinya saat sudah mulai praktek itu kalian tidak bingung lagi. Ya, lalu hindari pemakaian alat bekas atau rusak ya. Jadi alat-alatnya itu juga harus kalian cek apakah alatnya masih bisa digunakan atau sudah rusak ya, atau sudah misalnya berkarat atau sudah patah seperti itu. Lalu perhatikan arah pemakaian jepit-jepit rambut. Nah, jepit-jepit rambut ini juga harus diperhatikan. Saat kalian menjepit rambut itu usahakan jepit-jepit rambutnya ini tidak terlihat ya, supaya sanggulnya ini terlihat rapi. Dan juga jepit rambutnya juga harus kuat agar sanggul yang sudah jadi ini tidak rusak dan juga tidak mudah hancur. Lalu pakailah alat bantu untuk mempermudah membuat bentuk yang diinginkan. Alat bantunya ini tadi seperti misalnya cemara, lungsen, sanggul tempel, seperti itu kan. Rambut model itu tidak semua panjang, tidak semua tebal ya. Jadi untuk dapat menambah volume, dapat menambah ketinggian, ini kalian dapat menambahkan alat bantu. Lalu perhatikan jarak pemakaian kosmetika yang disemprotkan atau alat pengering. Ini kurang lebih 30 cm dari model. Ya, jadi kalau kalian ingin menyemprotkan hairspray atau memakai hair dryer, ini tidak boleh terlalu dekat dengan kepala model atau klien kalian. Harus sekitar kurang lebih 30 cm dari kepala model. Lalu lindungi wajah model dengan topeng muka pada waktu menyemprotkan hairspray agar wajahnya klien itu tidak mengenai hairspray ya, supaya tidak mengganggu atau juga tidak membuat klien merasa tidak nyaman saat kalian melakukan penataan itu. Nah, selanjutnya tetap menjaga kebersihan dan kerapian kerja. Ini juga merupakan hal yang sangat penting ya, supaya kalian ini terlihat bersih, rapi, seperti itu. Jadi kalian harus tetap menjaga kebersihan dan kerapian kerja, dan juga kerapian alat dan bahan serta kosmetika yang sudah selesai digunakan, supaya alatnya itu tidak mudah rusak dan juga dapat digunakan untuk kesempatan selanjutnya. Nah, sekian pemaparan dari materi penataan sanggul gala ini. Semoga kalian dapat memahami dan juga dapat mengetahui mengenai penataan sanggul gala, sehingga nantinya saat praktikum kalian dapat melakukan penataan sanggul gala dengan baik dan benar. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pemaparan materi selanjutnya.